أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Ananda sekalian, wisatawan wisadawati Madrasah Istiqlal Jakarta yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita telah mencapai akhir tahun pelajaran 2019-2020 dan Ananda semua alhamdulillah telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Istiqlal Jakarta dengan baik. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 sedang melanda negeri kita, Ananda tetap berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ananda adalah anak-anak yang istimewa yang dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik pada saat yang sulit. Dan kami berharap Ananda diberi kesehatan, Ananda dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi di sekolah-sekolah yang lebih baik di Madrasah Istiqlal Jakarta maupun di tempat yang lain. Kami juga berharap ilmu yang didapat, pengalaman yang ditempat selama di Madrasah Istiqlal Jakarta dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa, negara, agama, dan terutama untuk keluarga kita sendiri. Kami berdoa semoga Anda terus dapat diberikan kemampuan untuk meningkatkan ilmu dan mengamalkannya di kehidupan kita. Sekian, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ananda wisudawan wisudawati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam di masa pandemi ini.
kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, bekerja bersama, melaksanakan ibadah bersama untuk meningkatkan kita menjadi generasi insan kamil yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan manusia yang insya Allah kita akan terus menjalankan amanah untuk meneruskan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda wisudawan yang Bapak banggakan, tidak terasa 3 tahun telah selesai Ananda menuntut ilmu di MA Istiqlal. Akan tetapi di akhir pendidikan Ananda, Allah memberikan ujian yang sangat besar di Indonesia maupun dunia dengan adanya wabah COVID-19. Akan tetapi Ananda tetap semangat belajar, tetap semangat untuk melakukan ujian. Walaupun ujian nasional ditiadakan, Ananda berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran di MA Istiqlal dengan lulus 100%. Dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa manusia, maka dengan berat hati Madrasah Aliyah Istiqlal mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tahun ini kami tidak melaksanakan gelar wisuda secara onset, tetapi kami ganti dengan kegiatan wisuda secara online. Bapak yakin Ananda tetap semangat untuk belajar yang lebih baik lagi untuk meningkatkan ke jenjang pendidikan berikutnya, dan Bapak yakin juga Ananda akan senantiasa mengaplikasikan apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran di MA Istiqlal di masyarakat pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan komite yang telah memberikan kesempatan anaknya dan kepercayaan kepada kami menjadi anak-anak yang baik, sukses, cerdas dan berbudaya, mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Akhir kata, Bapak ucapkan selamat berpisah, selamat berjuang dalam dunia yang nyata dan kehidupan yang baru untuk meningkatkan diri menjadi insan kamil yang akan mengubah dunia untuk menuju kemaslahatan umat yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Doa kami selalu menyertai teman-teman semua dalam melangkah menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha berkehendak yang menghendaki kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, keluarga, dan kita sebagai umatnya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, sebuah momen yang menyimbolkan rasa syukur kita atas kesuksesan Ananda, peserta didik kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS, atas selesainya masa pendidikan mereka di tingkat Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta. Wisuda Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta tahun pelajaran 2019-2020 angkatan ke-6 dengan jumlah lulusan 38 peserta didik dari 18 peserta didik IPA dan 20 peserta didik IPS Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta. Untuk itu, marilah kita saksikan wisuda kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Prosesi wisuda. Ananda Andiro Pratomo Wibowo, moto hidup Keep Calm. Ananda Bonarto Fadila, moto hidup terus semangat. Ananda Denbagus Hermawan, moto hidup always be handsman. Ananda Zaki Takyudin Pratama, moto hidup tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ananda Faris Muzahafar, moto hidup jangan hidup seperti daun talar yang tidak memiliki pendirian. Ananda Firda Azza Putri Amarini, moto hidup be a person you want to have in your life. Ananda Friska Nur Ariati, moto hidup jangan bosan dalam menuntut ilmu. Jika kalian ingin sukses di masa depan dan tetap semangat. Ananda Irlov Muhammad Syahrir, moto hidup seperti Larry Lobster. Ananda Kansa Aulia Putri, moto hidup banyak berdoa dan dekatkan diri kepadanya, pasti nanti keadaan akan berubah. Ananda Kirana Mutmainah, moto hidup live my life. Ananda Kurnia Andromeda, moto hidup opportunity is not a coincidence, you have to credit it. Ananda Mila Sakina Alfitria, moto hidup jadilah seorang yang berguna untuk orang lain. Ananda M. Tamrin Tian Amanta, moto hidup jadilah manusia yang menguntungkan, bukan merugikan. Ananda Nadia Hilmia Purnawan, moto hidup usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ananda Nada Kemala, moto hidup be yourself. Ananda Natali Stella, moto hidup janganlah bergantung kepada orang lain, karena tak selamanya orang itu ada. Ananda Salsabila Indah Cahyani, moto hidup selalu ingin belajar menjadi lebih baik, jangan pernah puas dengan apa yang kita dapatkan, dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Ananda Zahra Lutfia Salsabila, moto hidup
terkadang pilihan terbaik adalah dengan menerimanya. Selamat kami ucapkan kepada Ananda peserta didik kelas 12 IPA. Semoga ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan di sekolah tercinta ini dapat bermanfaat. Dea Ananda Putri, moto hidup Ceng be better, jangan ceng di beng-beng. Ananda Fakhrul Razi, moto hidup don't try this at home. Ananda Gatam Pahlavi Nazar Ibrahim, moto hidup jadilah seperti padi. Ananda Gina Elma Adinda Putri, moto hidup sesungguhnya Allah bersama orang-orang takwa. Ananda Hilal Abdur Rozak, moto hidup berusahalah sekeras mungkin. Walaupun rintangan sangat sulit, orang menyendiri lebih kuat dibanding orang kuat. Ananda Iqmal Bintang, moto hidup sekecil apapun janji harus ditepati. Ananda Laksamania Abeliano, moto hidup jadilah manusia yang beradab dan berilmu. Ananda Largo Gibranka, moto hidup dipuji tidak terbang, dihina ku tidak tumbang, difitnah ku tetap berjuang, fokus untuk jadi pemenang. Ananda Mahrojan Gufron Ansari Pandey, moto hidup jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ananda Muhammad Asadillah Sakti Taufik, moto hidup jangan pernah berhenti berpikir. Ananda Muhammad Azmi Syauki Rahman, moto hidup ikutilah kata hatimu, jangan ikuti kata orang. Ananda Muhammad Hafiz Razan Afaf Panjaitan, moto hidup keep calm and stay high. Ananda Muhammad Ihsanul Zahran, moto hidup saya cuma hidup sekali, jadi saya terima apa adanya. Ananda Rafe Denli Ramiro, moto hidup terus belajar untuk mencapai kesuksesan. Ananda Riandi Al-Nuraihan Putra Syah, moto hidup jangan ada kata menyerah sebelum mencoba. Ananda Resti Az-Zahras, moto hidup jangan pernah puas dengan apa yang telah kalian capai dan jangan mudah menyerah. Ananda Rizky Andria, moto hidup semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Ananda Rizky Valenisa Ardianto, moto hidup jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Ananda Sabiani Nanda Arianti, moto hidup selama masih muda dan masih hidup lakukan apa yang disuka. Ananda Salsabila Istislisa, moto hidup jangan bergantung kepada orang lain karena tak selama orang itu ada. Selamat kami ucapkan kepada Ananda peserta didik kelas 12 IPS. Semoga ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan di sekolah tercinta ini dapat bermanfaat. Graduation is good, happy, and for time. However, the hard work must not be the end.
You have to continue to learn to work even harder before for getting a better future. Selamat atas kelulusan peserta didik Madrasah Alia Istiqlal Jakarta. Kami sangat bangga karena kalian meraih kelulusan pada hari ini. Namun, kami akan lebih bangga apabila ilmu yang kalian miliki bermanfaat bagi orang lain, tentunya diiringi dengan akhlak mulia. Ibunda Libra selalu berkata, jagalah sholat, ingatlah Allah, karena kita kelak akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, telah sama-sama kita saksikan prosesi wisuda peserta didik Madrasah Alia Istiqlal Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Saya Bapak Rizky Zulkarnain, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya kepada kami dengan menurunkan Al-Quran dan juga mengutus Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW maka kita tahu meniti jalan kehidupan untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan insya Allah di akhirat. Kami bersyukur bahwa putri kami, Salsabila Istinisa, telah memilih pilihan yang benar dengan dia masuk di Madrasah Alia Istiqlal. Dan kami bersyukur bahwa di Madrasah Alia Istiqlal, Salsabila Istinisa mendapat bekal baik dia ilmu yang terkait dengan akidah, dengan akhirat, dengan ilmu Islam, dan juga dia mendapat bekal di dalam ilmu keseharian yang digunakan untuk kemaslahatan dunia. Dan tentunya kami harap bahwa prestasi yang kemudian akan menjadi prestasi bagi putra putri kita, khususnya Salsabila Istinisa, adalah ketika dia bisa kemudian menyerap ilmu AD dan juga ilmu empiris yang diterima, kemudian bisa diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di dunia nyata, dan dia menjadi, insya Allah harapan kami menjadi seorang anak yang solehah, yang sukses dalam kehidupan di dunia dan insya Allah juga di akhirat. Itulah yang kami harapkan dengan masuknya Salsabila Istinisa ke Madrasah Alia Istiqlal. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan jazakumullah kepada para pendidik, bapak-bapak, ibu-ibu di Madrasah Alia Istiqlal yang telah mendidik putri kami dengan sebaik-baiknya, membekali putri kami dengan pengetahuan adinul Islam, dengan pengetahuan empiris yang terkait dengan kehidupan di dunia untuk maisyahnya, dan khususnya juga kepada wali murid kelas 12 IPS, Ibu Vera serta ibunya yang tidak intinya dengan kesabarannya membimbing dan juga memandu putra putri kami untuk kemudian dia insya Allah bisa memahami dan menghabiskan apa yang dia peroleh dari Madrasah Alia Istiqlal. Itulah harapan kami. Jadi prestasi yang akan dicapai setinggi-tingginya adalah kita berhasil kita melalui kehidupan di dunia dan mencapai kehidupan akhirat dalam ridho Allah, dalam rahmat Allah, sehingga tentunya kita terlepas daripada murka dan ancaman siksa Allah. Itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pendidik dan seluruh jajaran di Madrasah Alia Istiqlal atas kesabarannya, ketekunannya mendidik putra-putri kami. Asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kirana Muhmaina dari MI Istiqlal Jakarta. Di video ini aku akan menceritakan tentang pengalaman dan juga mata pelajaran yang paling aku sukai selama di sekolah. Pengalaman. Dari banyaknya pengalaman yang aku alami, aku akan menceritakan pengalaman yang menurut aku sangat mengesankan dan mungkin tidak akan pernah aku lupa. Yang pertama itu adalah kegiatan Bantara waktu kita kelas 10. Itu pertama kalinya aku merasakan apa rasanya hidup di wilderness. Apa itu rasanya kita harus masak sendiri, tidak mandi selama 2 hari atau 3 hari mungkin, minum air gunung, kesesat di hutan. Itu aku ngerasain di kelas 10 semua. Makanya menurut aku tuh itu adalah pengalaman yang paling mengesankan untuk aku. Dan menurut aku juga mulai dari kegiatan itu angkatan kita itu menjadi lebih akrab, lebih solid, lebih mengetahui satu sama yang lain, dan juga lebih kompak dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, ada yang kedua itu ketika aku dipercaya untuk menjadi sekretaris sebuah acara. Menjadi sekretaris itu awalnya aku bener-bener deg-degan. Aku nggak tahu apa-apa tentang sekretaris, aku nggak tahu apa-apa tentang nulis surat, nulis proposal, dan lain-lain. Tapi jalannya waktu ya aku diajarin sama guru-guru, diajarin sama teman-teman, dibantuin mereka semua. Dan akhirnya aku tahu cara membuat proposal yang baik itu gimana, yang bagus gimana, membuat proposal agar orang itu tertarik gimana, dan juga mendesain proposal yang bagus itu gimana. Itu aku tahu karena pengalaman ini. Jadi itu sangat berkesan banget buat aku. Yang ketiga itu ada kegiatan atau acara waktu kelas 11, kita jalan-jalan ke Jogja dengan rencana sendiri, rencana dadakan, dengan duit yang ada seadanya. Itu karena aku termasuk yang EO, event organizer, aku ngerasain tuh gimana rasanya mesen tiket bolak-balik ke stasiun, terus kayak ngurusin uang, bendaharanya, yang lain-lain gitu-gitu sama teman-teman. Itu tuh menurut aku pengalaman yang tidak pernah akan aku lupakan. Terus pelajaran yang paling aku suka selama di sekolah itu, yang paling aku suka cuma ada 2, yaitu SBK dan multimedia. Ketahuan banget aku itu orangnya suka seni, aku suka banget yang namanya kesenian, lagu, desain, gambar, dan lain-lain. Itu aku suka banget. Jadi SBK itu one of the subjects that I enjoy the most learning. And then terus MUMET, kenapa aku suka banget? Soalnya gara-gara MUMET pas kelas 10 aku jadi tahu cara mendesain sesuatu melalui CorelDRAW dan Photoshop. Itu sangat berguna banget buat aku, dan aku berterima kasih banget aku bisa diajarkan itu sama Bu Yanti. Jadi itu saja yang menurut aku cukup diceritakan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Aulia dari 12 IPA Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta. Di sini saya mau cerita. Jadi dulu waktu kelas 11 saya itu kepilih buat ikut lomba KSM. Apa sih singkatan KSM? Singkatannya itu kompetisi sains madrasah. Nah, saya tuh pilih buat ikut di bidang matematika. Emang awalnya saya tuh bertanya-tanya kenapa saya bisa kepilih untuk ikut lomba ini gitu. Tapi udah akhirnya saya ngejalanin itu. Saya ikut latihan bareng teman-teman lomba yang lain. Mungkin sekitar berminggu-minggu latihan soal matematikanya. Terus habis itu tiba hari H lomba, dan saat ngerjain soal jujur gak yang namanya ada perhitungan mesti bener gitu, enggak. Soalnya kenapa? Karena soal ini tuh gak pernah aku temuin sebelumnya. Ini salah satunya, contohnya saya huruf gundul ya soalnya, tapi option jawabannya tuh angka, dan dipikir secara orang awam kayak apa yang harus gue jawab gitu. Terus akhirnya ya udah percaya diri aja, jawab seyakinnya kita gitu. Setelah itu selesai, gak lama, berapa minggu kemudian dikabarin hasilnya, dan gak nyangka banget
aku itu juara 1, itu tuh tingkat kota. Dan ini dia hasilnya, aku menang matematika juara 1 dan temen aku yang satunya ini menang lomba kimia. Terus setelah itu kita berdua lanjut ke tingkat provinsi. Dia tetap kimia, aku tetap matematika gitu kan. Di sini latihannya itu lebih lama lagi, mungkin sekitar sebulan lebih. Kayak orang-orang tuh sekolah udah pada pulang, aku sendiri latihan matematika lagi gitu kan sampai sore. Tapi ya udah, nggak apa-apa, itu buat pengalaman. Terus setelah itu hari H lagi kita lomba. Jujur itu deg-degan daripada lomba sebelumnya. Di situ bener-bener kayak berdoa semoga bisa menang lagi dan bisa ngebanggain guru-guru, terus orang tua yang udah ngedukung, yang udah percaya, yang udah ngepercayain ini ke aku gitu loh. Akhirnya ngerjain lagi seperti biasa sesuai keyakinan diri tanpa ada perhitungan, karena soalnya tuh sama kayak gitu lagi. Akhirnya udah selesai, dan selesai dari itu benar-benar deg-degan. Ternyata setelah diumumin hasil beberapa minggu kemudian, masuk ke dalam 16 besar. Akhirnya pas 17-an orang-orang pada upacara di sekolahnya gitu loh. Aku upacara di Jakarta Timur untuk ngambil hadiahnya, karena di tingkat provinsi ini aku dapet juara 2. Ini dia pialanya. Nah, guru pembimbing aku nih yang paling legendaris di MI Istiqlal sekarang, ini dia nih, paling the best guys. Nah, intinya tuh kita tuh mesti percaya diri, mesti yakin sama diri sendiri, walaupun ada hujatan atau kritikan buruk dari orang, tapi ya udah kita jadiin itu sebagai motivasi dan ngejadiin itu sebagai untuk membangun diri sendiri. Pokoknya intinya kita do the best aja deh gitu. Itu kalau hasilnya buruk atau enggak, yang namanya lomba gitu kan, nggak mungkin hasilnya menang terus atau bagus terus. Jadi ya udah, yang penting kita lakuin yang terbaik aja dulu. Intinya tuh makasih banget buat pembimbing, buat guru yang udah percayain ini. Jadi ngebikin diri aku lebih percaya diri lagi, lebih yakin lagi sama diri sendiri. Mungkin kalau nggak kepilih untuk ikut lomba itu, sampai sekarang aku bakal jadi orang yang insecure, nggak percaya sama kemampuan diri sendiri gitu loh. Pokoknya makasih banget buat guru matematika aku, pembimbing buat matematika aku. Ini dia gurunya guys. Kayaknya segitu dulu deh tentang pengalaman aku. Maaf banget kalau misalnya ada kata yang kurang. Aku cuma manusia yang gak luput dari salah. Jadi semoga kalian bisa ngambil pelajaran yang bermanfaat dari ceritaku ini. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sore hari saya pasti akan selalu keluar pintu, hanya untuk melihat indahnya pemandangan sore. Setiap hari libur adalah waktu yang pas untuk melihat pemandangan ini. Kalau biasanya saya menghabiskan waktu sore di hari biasa bersama teman-teman sekolah saya, kali ini saya sendiri. Setelah sekian lama libur, saya berkeinginan untuk bertemu dengan teman-teman saya. Dan juga guru-guru yang telah banyak memberi ilmu untuk saya. Oh iya, saya menuntut ilmu di salah satu yayasan masjid terbesar yang ada di Jakarta. Iya, benar. Saya sekolah di Madrasah Aliyah Istiqlal, dan selama 3 tahun saya bersekolah di Madrasah Aliyah Istiqlal. Banyak sekali pelajaran berharga untuk saya, apalagi perubahan yang signifikan dalam hidup saya. Masukan-masukan yang saya cerna dari kalangan guru, terutama guru bimbingan konsultasi saya. Dari situlah saya mulai mempelajari bahwa hidup bukanlah sekedar mengejar cita-cita. Kita juga harus bisa menghargai hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Salah satu yang membentuk karakter saya juga adalah teman-teman saya.
karena mereka mengajari saya arti solidaritas dan tolong-menolong. Ya, singkatnya saya menemukan pelajaran yang sangat berharga ini di sekolah saya yang sekarang. Semoga semua yang akan berlalu ini tidak akan lupa dengan kenangannya, terutama untuk teman-teman saya dan guru-guru yang telah membimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Sakinah dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan sharing sedikit mengenai pembelajaran berharga yang saya dapatkan selama saya bersekolah. Menurut saya, sekolah adalah tempat di mana kita dapat menemukan bakat yang ada dalam diri kita. Punya cerita di mana saya mendapatkan bakat saya di sekolah. Sebelumnya saya ini adalah seseorang yang tahu bakat saya di mana, tahu minat saya di mana, tahu kemampuan saya di mana, tetapi permasalahannya saya sangat malu untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Sampai suatu saat, waktu itu saya kelas 11, saya dan teman-teman sekelas saya dapat tugas akhir kenaikan kelas dari guru SBK, yaitu membuat drama. Jujur saya adalah seseorang yang tertarik dengan dunia drama. Lalu tibalah hari di mana saya dan teman-teman saya memilih peran yang akan kita mainkan. Di situ saya cuma mikir, ya udahlah, cukup suka aja sama drama, gak usah ngeliatin ke orang. Takutnya malah omongan negatif kan yang keluar, gitu yang saya pikirin. Sampai suatu saat saya disuruh sama teman-teman dan guru saya untuk coba baca naskah pemeran utama jahatnya. Terus saya baca dan reaksi mereka malah bahagia dan reaksi mereka malah bilang, udah Mil, cocok itu, udah kamu aja meranin gitu kan, udah cocok kok gitu kan. Di situ saya langsung kayak ngerasa, ini bener gaya yang keluar dari mulut mereka, jujur gaya mereka apa cuma buat bikin saya bahagia doang gitu kan. Terus dari situ kita latihan, dari situ saya udah ditetapin untuk jadi pemeran utama jahatnya. Lalu tibalah saat dimana kita akhirnya menampilkan apa yang selama ini udah kita latihin. Reaksinya dari guru-guru dan teman-teman semuanya bahagia karena akhirnya kita bisa nampilin apa yang kita inginkan. Mulai hari itu saya bilang ke diri saya, apa yang kamu suka, apa yang kamu minatin, apa yang kamu anggap kamu mampu, lakuin, tunjukin. Jangan pernah berpikir bahwa akan timbul omongan negatif dari orang-orang. Bahkan bisa jadi omongan positif yang dikeluarkan dari mereka. Dan kejadian itu akhirnya terulang saat saya kelas 12. Waktu saya kelas 12, saya dan teman-teman kelas saya juga dapat tugas tentang membuat musik kontemporer. Tetapi bedanya kita juga harus membuat visualnya. Karena saya nggak terlalu bisa alat musik, jadi saya akhirnya untuk pertama kalinya saya ngajuin diri sendiri. Bilang ke teman saya kalau biarin saya aja yang jadi visualnya, biarin saya aja yang meranin tokoh di dalam cerita lagu tersebut. Itu saya langsung bilang, yes, akhirnya saya bisa tunjuk diri saya sendiri tanpa orang lain yang nyuruh. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari cerita yang tadi, kalau kalian ngerasa kalian menyukai suatu bidang atau minat akan suatu hal, dan terlebih lagi kalian merasa kalau kalian mampu untuk
melakukannya, lakuin aja. Jangan pikirin omongan negatif dulu, bisa jadi omongan positif yang keluar dari mulut. Itu aja sharing dari saya, dan terima kasih juga untuk guru-guru yang udah ngasih apresiasi, dan teman-teman yang udah ngeluarin kata-kata positif. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsibila Istisisa dari kelas 12 IPS. Tapi bentar, kayak filternya kurang cocok deh. Nah, gini kan udah bagus. Jadi di sini saya mau bahas tentang pembelajaran apa saja yang saya dapatkan selama saya bersekolah di Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta. Yang pertama, SD saya itu dulu SD Islam. Saya sudah mempelajari halaman Al-Quran dari SD, tapi cuma juz 30 aja. Apalagi waktu lulusnya saya masuk SMP negeri, jadi saya udah jarang yang namanya halakoh, yang namanya murojaah. Tapi alhamdulillah pas masuk SMA Istiqlal, hafalan saya itu nambah, udah cuma juz 30 aja. Dan juga murojaah lagi kan, jadi saya nggak lupa. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu SMA Istiqlal kan suka ngadain yang namanya muhadoroh, terus acara lomba-lomba. Dan juga saya itu kan orangnya introvert ya. Saya tuh suka banget ya namanya disuruh maju ke depan, disuruh baca puisi, entah pidato bahasa Indonesia, pernah juga sekali pidato bahasa Inggris. Itu waktu muhadoroh. Kalau puisi itu biasanya dipakai buat lomba-lomba. Dan saya mulai saat itu mulai berani maju ke depan, apalagi waktu acara Isra Mi'raj sama Kartinian yang didatangi oleh Syakir Daulay. Itu terbuka banget buat umum. Jadi banyak banget orang yang datang dan saya ditugaskan untuk baca puisi di depan. Saya tuh di situ udah malu banget. Tapi ada guru yang bilang, udah anggap aja audiens itu batu, jangan lihat ke audiensnya, lihat aja di belakang audiensnya. Ya udah saya terapin tuh. Nah alhamdulillah di situ saya udah nggak terlalu gugup banget karena saya nggak nganggap audiens itu ada gitu. Jadi alhamdulillah buat saat itu saya mulai berhenti buat maju ke depan. Yang ketiga, SMA Istiqlal itu juga suka yang ngadain yang namanya cek kesehatan ataupun vaksin. Jadi cek kesehatan itu gak cuman kayak ada dokter yang datang cek kesehatan kita satu persatu, tapi ada juga sosialisasi kesehatan. Biasanya akan bahas tentang kesehatan remaja masa kini gitu. Dan itu bagus banget buat anak-anak remaja milenial yang zaman sekarang yang mereka tuh malas banget buat cek kesehatan. Apalagi mereka tuh gak peduli sama kesehatannya mereka. Terus habis itu saya juga dapat ilmu tentang kesehatan dari adanya sosialisasi kesehatan tersebut. Jadi terima kasih banyak. Tadi pembelajaran yang udah saya dapat selama saya bersekolah di Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta. Terima kasih banyak untuk para guru-guru yang udah membimbing saya selama 3 tahun. Dan juga terutama untuk Bu Vera yang udah menjadi wali kelas saya, wali kelas anak-anak kelas 12 IPS lainnya selama 3 tahun penuh dari kelas 10. Makasih banyak ya Bu Vera. Dan juga doakan selalu yang terbaik untuk saya. Maaf kalau saya selalu berbuat salah di sekolah ataupun saya pernah nakal, saya minta maaf. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Dan semoga Allah selalu melindungi dari berbagai macam penyakit termasuk virus corona. Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum sholat dulu. Jangan sampai video ini membuat Anda lalai dengan kewajiban. Tapi bagi yang sudah sholat, kita lanjut ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asadillah Sakti Taufik. Kalau bicara tentang masa-masa SMA, banyak orang yang bilang masa SMA adalah masa yang sangat menyenangkan, masa yang paling berkesan. Tetapi menurut saya, bagi angkatan 2020 masih terasa kurang, karena tidak ada pertemuan yang diakhiri dengan perpisahan, dan ujian yang dinantikan harus dibatalkan. Tapi kalau bicara tentang SMA, tidak luput dengan kenakalan remaja seperti bolos, cabut sekolah, berkelahi, tidak memikirkan pelajaran, apalagi prestasi di sekolah. Tapi saya dan teman-teman itu iri dengan orang-orang yang berprestasi, karena dia lebih diperhatikan oleh guru. Dan saya dan teman-teman itu buat ulah agar diperhatikan oleh guru. Bahkan
1-2 guru yang melatihkan kami, bahkan sampai semua guru melatihkan kami, karena kami berprestasi luar sekolah. Maksudnya itu seperti bikin kasus, dan tentunya itu bukan hal yang positif. Contohnya seperti tawuran pelajar, dan ini juga yang membuat beberapa teman saya dan adik kelas saya itu ditangkap polisi dan dibawa ke kantor. Dan ini menjadi kasus yang membuat saya dan beberapa teman saya itu dikeluarkan dengan paksa dari sekolah atau di DO. Semenjak di DO, orang tua saya menyuruh saya untuk masuk SMA Istiqlal. Awalnya saya menolak karena saya ingin masuk SMA negeri lagi. Tapi di situ ibu saya udah sangat kecewa, jadi saya nurut untuk masuk SMA Istiqlal. Awalnya sebelum saya masuk Istiqlal, itu saya mikir kalau saya gini-gini aja nggak ada perubahan, sama aja bohong. Jadi semenjak saya masuk Istiqlal itu, saya belajar dengan sungguh-sungguh dan ngurang-ngurangin bikin kasus. Dan akhirnya semenjak masuk Istiqlal, saya bisa melakukannya untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik, seperti belajar. Istiqlal juga jadi sholat teratur, ya masih banyak hal positif lainnya. Beda seperti di sekolah saya yang dulu, yang sholat nggak ada yang ngingetin, mau ngapain aja nggak ada yang larang. Beda kalau di Istiqlal peraturannya lebih terjaga, sampai datang terlambat aja kena hukuman. Kalau di sekolah saya yang dulu, mau datang jam berapa aja nggak ada hukumannya. Wes, sejak saya masuk Istiqlal, saya bisa ke arah yang lebih baik dan berpikir untuk masa depan. Oke, banyak hal yang membuat saya berubah di Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti dari kelas 12 IPS. Saya sini akan bercerita tentang Madrasah Aliyah Istiqlal, Madrasah Istiqlal Jakarta. Tapi sebelumnya pasti banyak yang mengira tadinya kalau sekolah itu nggak enak, kalau sekolah itu capek, sekolah itu bosen, terus bete atau segala macam. Tapi rasa itu semua pasti bakalan datang ke kita, dan kita juga pasti ngerasain rasa malas, rasa capek, bosen atau segala macam itu. Tapi balik lagi ke kita, kalau misalkan kita ngejalaninnya enjoy, kalau kita ngejalaninnya senang, itu pasti nggak berasa banget kalau sekolah itu mau cepet berlalu. Nah sebaliknya, kalau misalkan kita ngejalaninnya kayak dibawa beban banget gitu kan, malah jadi makin berat kita buat ngejalaninnya. Dan di sekolah juga kita dapat teman baru, dapat sahabat, terus kita ketemu sama guru-guru baru kan, guru-guru, apalagi guru-guru Madrasah Aliyah tuh enak-enak, guru Madrasah Istiqlal juga enak-enak. Terus di masa-masa sekolah juga kita gak akan pernah bisa buat ngulang lagi, gak bakal bisa kita buat rasain lagi yang namanya masa-masa di sekolah. Jadi buatlah seindah mungkin masa-masa kalian di sekolah. Dan di Madrasah Istiqlal juga saya menemukan kekeluargaan antara murid dan guru. Terus guru-gurunya juga enak banget, terus gurunya tuh benar-benar sabar banget. Kayak kita tuh apa ya, kalau kita nggak ngerti pasti guru-guru tuh langsung kayak welcome banget gitu buat kita nanya, dan selalu ngebantuin murid-muridnya. Dan
di madrasah aliyah, saya juga gak nyangka pernah buat suatu acara yang sejujurnya belum pernah saya bayangin sebelumnya. Kayak gak pernah tuh saya ngebayangin kalau saya bakal punya acara gitu. Di madrasah aliyah juga saya lebih percaya diri lagi, numbuh rasa percaya diri, terus jadi makin semangat belajar gara-gara temennya enak, asik-asik, terus guru-gurunya juga enak-enak, pada welcome semua, dan the best deh pokoknya. Buat Madrasah Istiqlal itu makasih banyak, buat guru-guru Madrasah Istiqlal makasih banyak untuk ilmunya, udah ngeluangin waktu buat kita, terus bersabar sama kita, banyak banget ya pokoknya, the best banget. Semoga Madrasah Istiqlal juga makin banyak dikenal sama orang, terus jadi sekolah yang maju, pokoknya jadi sekolah yang the best. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Datang akan pergi, lewat akan berlalu, ada dan tiada bertemu, akan berpisah, awal akan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafizin al-Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Duhai Allah, pemilik setiap hati pada makhluk yang tercipta, kami bersyukur mendapatkan amanah untuk mendidik dan membesarkan buah hati yang kami cintai. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kemudahan, keberkahan, dan keikhlasan hati pada kami sepanjang proses mendidik dan membesarkannya. Duhai Allah, anak-anak kami semakin beranjak dewasa. Kami mohon jaga dan bimbing langkahnya untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatannya padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.